Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasim Fadilah dengan NIM 2216161210015. Di sini saya akan mempresentasikan isi makalah yang saya buat dengan judul Perakiraan Dampak Penting dan Pengolahannya pada Lingkungan Sosial dan Ekonomi Studi Kasus PT Hijau Prian Perdana. Adapun pendahuluan dari makalah ini itu AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Dasar hukumnya PP nomor 27 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2012 untuk mengambil keputusan. Tujuannya untuk menjamin keberlanjutan usaha tanpa merusak lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien. Sebelumnya, PT Hijau Prian Perdana telah memiliki surat keputusan kelayakan lingkungan hidup. Namun, perlu mengajukan perubahan karena perusahaan tersebut rencananya akan melakukan peningkatan kapasitas areal perusahaan. Nah, adapun perakiraan dampak penting. Perakiraan dampak penting pada prinsipnya adalah untuk memperkirakan besaran dampak pada saat kegiatan berlangsung. Hal ini dilakukan dengan membandingkan perubahan kondisi rona dengan adanya kegiatan dan tanpa adanya kegiatan. Artinya, perakiraan dampak ini membandingkan adanya perusahaan tersebut, dampak yang ditimbulkan seperti apa, dan tanpa adanya perusahaan tersebut, apakah menimbulkan dampak. Nah, dalam melakukan perakiraan dampak itu ada tiga hal yang perlu kita ketahui. Pertama, itu ada identifikasi dampak. Identifikasi dampak ini artinya mengenali potensi dampak dari kegiatan perusahaan tersebut. Nah, artinya adanya perusahaan tersebut itu apakah dia menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Mau itu dampak positif atau dampak negatif. Nah, yang kedua itu analisis besaran dampak. Seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari adanya perusahaan tersebut? Apakah dia berdampak besar terhadap lingkungan atau berdampak kecil terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut? Nah, yang ketiga itu ada yang namanya klasifikasi dampak. Apakah itu masuk ke dampak hipotetik atau dampak tidak penting? Nah, selanjutnya perakiraan besaran dampak pada lingkungan sosial. Yang pertama itu sikap dan persepsi masyarakat. Operasional PT Hijau Prian Perdana itu akan berpotensi akan menimbulkan dampak negatif maupun dampak positif di kalangan masyarakat. Dampak ini menunjukkan bahwa sikap dan persepsi masyarakat merupakan dampak penting yang memerlukan pengolahan berkelanjutan untuk menjaga dukungan masyarakat terhadap kegiatan perusahaan tersebut. Dampak negatifnya seperti gangguan lalu lintas, karena perusahaan tersebut sudah pasti melakukan mobilisasi alat dan prasarana lainnya. Contoh misalnya, perusahaan tersebut ingin menjual hasil produksinya ke luar daerah. Nah, maka itu melakukan mobilisasi angkutan. Nah, yang mana itu akan menimbulkan kemacetan di lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Nah, yang kedua timbulnya limbah. Karena perusahaan tersebut menggunakan mobilisasi alat dan prasarana lainnya, pasti akan menimbulkan yang namanya polusi udara yang yang ditimbulkan oleh alat-alat tersebut. Nah, yang ketiga potensi konflik. Adapun dampak positifnya itu peningkatan lapangan kerja. Nah, perusahaan tersebut sudah pasti akan membutuhkan karyawan untuk kelancaran perusahaan tersebut. Maka itu akan menimbulkan peningkatan lapangan kerja di lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, peningkatan pendapatan. Apabila
yang direkrut masyarakat lokal atau masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut, maka itu akan menimbulkan terjadinya peningkatan pendapatan terhadap masyarakat tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal ini bisa jadi masyarakat ada yang berdagang di areal lingkungan perusahaan tersebut. Dalam hal ini masyarakat yang tidak bekerja di perusahaan tersebut, tapi dia memanfaatkan peluang usaha baru akibat adanya perusahaan tersebut. Nah, strategi pengelolaan. Kalau strategi pengelolaan ini lebih tepatnya ke perusahaan tersebut. Misal, perusahaan tersebut harus berkomunikasi aktif dengan masyarakat sekitar di lingkungan perusahaan tersebut. Yang kedua, melaksanakan program CSR yang tepat sasaran. Artinya perusahaan tersebut melaksanakan program dengan tujuan untuk sebagai wujud tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap lingkungan sosial maupun lingkungan yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada muncul juga keresahan masyarakat. Nah, keresahan masyarakat itu muncul sebagai respon terhadap dampak negatif dari aktivitas perusahaan tersebut. Hal ini dapat memperkuat sikap dan persepsi masyarakat terhadap dampak negatif dari adanya perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya melakukan pengolahan yang secara efektif, itu dapat mengurangi keresahan di masyarakat. Sementara itu, apabila perusahaan tersebut melakukan secara tidak efektif atau terjadinya pengabaian, maka itu akan memperburuk kondisi di masyarakat. Sehingga keresahan masyarakat itu bergejolak meningkat. Nah, keresahan sosial pada tahap operasional merupakan dampak negatif yang memerlukan pengolahan berkelanjutan. Dampak ini diklasifikasikan sebagai dampak penting berdasarkan kriteria seperti intensitas dampak dan sifat kumulatifnya. Artinya apa? Seberapa lama seberapa lama operasional perusahaan tersebut, maka lama itu juga keresahan di masyarakat terjadi atau berlangsungnya keresahan masyarakat. Nah, contohnya dampak negatif. Adanya aktivitas perusahaan tersebut itu bisa menimbulkan kebisingan di kalangan masyarakat karena perusahaan tersebut menggunakan mobilisasi alat dan prasarana lainnya itu akan menimbulkan suara kebisingan dari alat tersebut sehingga masyarakat bisa terganggu atau bisa terganggu sehingga itu bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, adapun perakiraan dampak pada lingkungan ekonomi. Yang pertama itu kesempatan kerja dan peluang usaha. Kegiatan perusahaan tersebut itu pasti membutuhkan karyawan tetap untuk berbagai fungsi. Nah, sehingga itu memberikan dampak positif melalui peningkatan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Adapun dari dokumen AMDAL perusahaan tersebut bahwa tingkat usia produktif yang tinggi di Kecamatan Panai Tengah itu 60,87% dan di Panai Hilir itu 58,95%. Artinya menunjukkan potensi besar untuk menyerap tenaga kerja lokal tersebut. Nah, dampak ini diklasifikasikan sebagai dampak penting yang memerlukan pengelolaan untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat lokal. Artinya terjadi penyerapan tenaga kerja karena perusahaan tersebut membutuhkan karyawan yang banyak, maka yang harus direkrutmen itu harus masyarakat dari sekitar lokasi perusahaan tersebut atau dari penduduk setempat. Yang kedua itu munculnya usaha baru untuk memenuhi kebutuhan pekerja, yaitu tadi ada masyarakat yang tidak bekerja di perusahaan tersebut, tapi dia membuka atau berdagang di
areal perusahaan tersebut, maka itu yang dinamakan peluang usaha baru atau munculnya peluang usaha. Nah, yang ketiga itu ada kerjasama dengan pihak ketiga di tingkat kecamatan atau kabupaten. Ini lebih ke perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut bisa kerjasama dengan pihak pemerintah di tingkat kabupatennya atau di tingkat kecamatannya. Nah, tapi dengan catatan bahwa pemerintah harus menekankan yang direkrutmen itu harus dari penduduk setempat. Nah, yang kedua itu ada peningkatan pendapat. Nah, bahwa operasional perusahaan tersebut itu diperkirakan akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dengan menyerap tenaga kerja lokal dan munculnya peluang usaha baru. Kalau masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut dan diberi upah, itu kemungkinan perusahaan akan memberikan upah itu mengikuti standar UMR di kabupaten tersebut. Nah, dampak ini diklasifikasikan sebagai dampak penting yang memerlukan pengelolaan untuk memastikan distribusi manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Misal nih, ada tiga aspek. Yang pertama, lapangan kerja, tingkat pendapatan, peluang usaha. Nah, sebelum ada proyek dan setelah ada proyek itu terjadi perbedaan yang signifikan. Yang pertama itu lapangan kerja. Sebelum ada perusahaan tersebut itu terbatas minim. Nah, setelah ada perusahaan tersebut, maka ada posisi yang ingin diisi di perusahaan tersebut. Maka terjadilah peningkatan lapangan kerja yang mana itu akan sangat berpotensi masyarakat bekerja di sana. Dan terjadilah yang namanya penyerapan tenaga kerja lokal. Yang kedua, tingkat pendapatan. Sebelum ada perusahaan, bisa saja warga di sana atau masyarakat di sana itu bekerja sebagai petani. Maka itu kemungkinan itu pendapatannya itu di bawah UMR. Nah, tapi kalau masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut, setelah ada perusahaan tersebut, dia bekerja di sana, ternyata upahnya di atas UMR atau bahkan lebih. Yang ketiga itu peluang usaha. Sebelum ada perusahaan, itu minim. Tidak ada peluang usaha, sangat minim. Bukan tidak ada, tapi sangat minim. Tapi setelah ada perusahaan tersebut itu meningkat, yaitu tadi bisa aja masyarakat di sana memanfaatkan perusahaan tersebut dengan berdagang di area perusahaan tersebut. Nah, evaluasi dan rencana pengelolaan. Nah, bahwa PT Hijau Pilihan Perdana itu secara rutin melakukan evaluasi dan perencanaan pengelolaan dampak sosial dan ekonomi. Fokus utama perusahaan adalah mempertahankan persepsi positif di masyarakat, meminimalkan dampak negatif di masyarakat, dan memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Strategi pengelolaannya yaitu mencakup pertama, prioritaskan tenaga kerja lokal minimal 60% untuk karyawan tetap, tapi itu harus diisi oleh tenaga kerja lokal. Yang kedua, penyesuaian strategi. Artinya merevisi rencana pengelolaan berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kondisi. Artinya perusahaan tersebut sudah pasti mempunyai dokumen AMDAL. Nah, tapi setelah perusahaan tersebut berjalan bertahun-tahun, itu sudah pasti dampak yang ditimbulkan akan selalu meningkat. Nah, dan sudah melampaui batas perkiraan dampak di dokumen AMDA yang sebelumnya sudah dibuat oleh perusahaan. Maka perusahaan tersebut harus melakukan kajian ulang atau melakukan kajian AMDA ulang untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada implementasi program CSR. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap
lingkungan sosial dan ekonomi maupun lingkungan yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Nah, bahwa PT Hijau Pilihan Perdana itu berkomitmen untuk mengimplementasikan program CSR yang efektif. Nah, program ini dirancang untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif dari operasional perusahaan tersebut. Contoh misalnya melakukan perbaikan atau pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum di lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Karena yang pasti perusahaan tersebut pasti dia mau melakukan mobilisasi alat dan pelaksana lainnya. Nah, kalau perusahaan tersebut ingin menjual hasil produksinya keluar, maka dia menggunakan alat berat mungkin berupa truk untuk men- menjual ke daerah lain, maka lewat jalan di lingkungan sekitar perusahaan tersebut, maka lama-kelamaan jalan tersebut akan rusak. Nah, maka perusahaan tersebut melakukan implementasi program CSR dengan melakukan perbaikan infrastruktur yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya itu kesimpulan dari makalah tersebut bahwa perakiraan dampak penting PT Hijau Pilihan Perdana itu menunjukkan potensi dampak signifikan pada aspek sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, perlu pengelolaan yang baik untuk meminimalkan persepsi negatif dan keresahan masyarakat. Nah, sedangkan di sisi ekonomi, PT Hijau Perdana itu berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Nah, strategi pengelolaan yang efektif yakni prioritaskan tenaga kerja lokal dan implementasi program CSR yang tepat. Dengan pengelolaan yang baik, PT Hijau Rian Perdana diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, sekian terima kasih dari presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada yang kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.